Di salah satu desa tersembunyi di lereng Gunung Ijen, pernah tinggal seorang gadis remaja bernama Sekar yang tak pernah terlihat bermain, tertawa, atau bahkan keluar rumah setelah matahari terbenam. Ibunya dikenal sebagai dukun kuat yang disegani, tapi tak seorang pun tahu bahwa darah dan roh anak kandungnya sendiri telah dikorbankan demi kekuatan gelap. Malam itu, Sekar dipakaikan kebaya putih, dibawa ke hutan, dan tak pernah kembali. Tapi sejak pengorbanan itu, desanya tak pernah lagi benar-benar tenang. Di balik perbukitan sunyi Banyuwangi, tepat di kaki Gunung Ijen yang berkabut, berdirilah sebuah desa kecil yang seolah tak pernah tersentuh waktu. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan kabut abadi yang turun bahkan di siang hari. Di sanalah tinggal seorang gadis remaja bernama Sekar Ayu Lestari, yang namanya seindah parasnya, tapi hidupnya penuh luka yang tak tampak. Sekar dikenal pendiam dan nyaris tak pernah bicara pada siapapun selain ibunya, Bu Ranti. Rambutnya panjang, kulitnya pucat, dan matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan seolah penuh rahasia kelam yang terpendam bertahan-tahan. Warga desa mengenalnya sebagai anak dukun. Ibu Sekar, Bu Ranti, adalah seorang perempuan tua yang disegani karena kemampuannya menyembuhkan penyakit dengan ramuan-ramuan aneh dan mantra kuno. Tapi di balik itu semua, ia juga ditakuti karena sering dikaitkan dengan hal-hal gaib. Pokoknya, orang datang diam-diam ke rumah Bu Ranti di malam hari untuk meminta penglaris, pesugihan, bahkan pembersih kutukan. Rumah mereka berada di pinggir desa, dekat kebun kopi tua dan jalan setapak yang tak lagi dilewati orang, tempat yang sunyi, nyaris seperti terpisah dari dunia nyata. Sejak kecil, Sekar tak pernah sekolah, tak pernah bermain dengan anak-anak lain. Ia hanya terlihat berjalan di halaman rumah pada pagi hari, menabur bunga, atau membawa mangkuk berisi darah ayam ke pojok-pojok tertentu di halaman. Orang-orang hanya bisa berbisik dari jauh. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang takut. Anak itu bukan anak biasa, begitu kata mereka. Dan memang benar, Sekar bukan anak seperti kita. Ia tumbuh bukan untuk hidup, tapi untuk dikorbankan. Sejak usia 7 tahun, Sekar sudah tahu bahwa dirinya berbeda. Ia tidak diperbolehkan keluar rumah saat matahari mulai tenggelam. Bahkan sekadar mengintip dari jendela pun dilarang keras. Tapi ada satu kebiasaan yang ia lakukan, diam-diam berdiri mengintip dari celah dinding bambu kamarnya, menyaksikan anak-anak sebayanya tertawa, bermain petak umpet, atau berlarian di jalanan desa saat bulan purnama menggantung. Namun setiap kali ia melihat tawa itu, hatinya terasa seperti diremas. Ada rasa iri dan sekaligus takut, karena setiap ia terlalu lama menatap keluar, suara ibunya akan terdengar dari balik kamar gelap, lirih tapi menusuk. Jangan menatap dunia yang bukan untukmu, Sekar. Kau milik mereka. Anak-anak lain tidak tahu apa yang dirasakan Sekar setiap malam tiba. Di saat mereka tertidur pulas, Sekar sering terbangun karena bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan itu bukan dari ibunya, bukan dari manusia, melainkan dari entitas tak kasat mata yang entah sejak kapan menempati rumah mereka. Terkadang bisikan itu terdengar seperti nyanyian perempuan tua. Terkadang seperti suara napas berat yang berhembus dari bawah lantai bambu. Malam-malam Sekar penuh peluh, dingin dan tangis yang ditekan. Ia tahu ada yang sedang mengawasinya. Selalu, tetangga pernah melihatnya menangis sendiri di tepi sumur belakang rumah saat fajar baru menyentuh langit. Bajunya basah, matanya sembab, dan kulitnya lebam di bagian lengan. Ketika warga mencoba mendekat, Bu Ranti muncul dan hanya berkata dingin, "Anak kecil itu kerasukan. Jangan ikut campur." Dan seperti biasa, orang desa memilih diam. Mereka tahu ikut campur urusan Bu Ranti sama saja dengan mengundang bala. Tapi dalam hati, mereka semua merasa Sekar adalah korban. Seorang gadis yang dipersiapkan bukan untuk hidup bahagia, melainkan untuk menggenapi sesuatu yang lebih kelam dari sekadar takdir. Malam Jumat Kliwon adalah malam yang paling ditakuti Sekar. Sejak kecil, ia tahu bahwa malam itu berbeda dari malam-malam lainnya. Udara di dalam rumah menjadi lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berembus dari celah dinding bambu membawa bisikan yang tak bisa dijelaskan. Sekitar pukul 9 malam, Bu Ranti akan mulai memadamkan semua lampu. Rumah menjadi gelap total, hanya diterangi cahaya redup dari lilin hitam yang disusun membentuk lingkaran di ruang tengah. Setelah itu, dupa mulai dibakar. Aromanya menusuk hidung, membuat kepala pusing dan perut mual. Tapi Sekar tahu, bau itu bukan sekadar dupa. Ada darah mentah yang diteteskan ke dalamnya. Suara mantra dari mulut Bu Ranti akan terdengar seperti gumaman panjang yang berulang-ulang. Kadang diselingi suara cakaran di lantai,
Kadang disusul jeritan kucing dari belakang rumah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh asap dan suara yang menggelegar, Sekar akan diminta duduk bersila. Di tengah lingkaran, matanya harus tertutup, mulutnya tidak boleh bicara. Tangannya harus menengadah ke atas, seolah menunggu sesuatu jatuh dari langit. Tapi yang paling membuat Sekar gemetar adalah saat lanseng-lanseng kecil di lenggit-lenggit rumah mulai berdentang sendiri. Lonceng itu tidak pernah disentuh siapapun, tapi setiap malam Jumat Kliwon, dentangnya muncul satu persatu semakin cepat. Dan di saat itu, Sekar akan mulai melihat bayangan-bayangan dari balik kelopak matanya yang tertutup. Sosok perempuan berpakaian putih lusuh merangkak dari lantai, menatapnya dengan wajah separuh hancur. Lalu suara-suara mulai datang. Sudah waktunya, Sekar. Tubuhmu sudah cukup. Darahmu akan membuka jalan. Semua suara itu bercampur, menggema, dan membuat Sekar hampir kehilangan akal. Tapi Bu Ranti hanya duduk di sudut ruangan, tersenyum, seperti seseorang yang sedang menyaksikan buah kemenangannya tumbuh dewasa. Sejak malam Jumat Kliwon terakhir, Sekar mulai menyadari bahwa ketakutannya tidak hanya hadir saat ritual tapi juga dalam kesehariannya. Ia merasa ada yang selalu mengawasinya, dimanapun dan kapanpun. Saat mencuci pakaian di sungai kecil dekat halaman belakang, bayangan perempuan berambut panjang sering terlihat duduk di atas batu besar di seberang aliran air. Meski saat ia menoleh, sosok itu tak ada. Saat ia menyapu halaman, daun-daun basah membentuk pola aneh seperti simbol-simbol yang hanya bisa dibaca oleh makhluk halus. Bahkan ketika ia menatap cermin tua di kamarnya, kadang ada wajah asing muncul di belakangnya sepersekian detik. Tapi cukup jelas untuk membuatnya berteriak dan jatuh terduduk. Yang paling sering muncul adalah bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala yang selalu berdiri diam di pojok-pojok ruangan. Makhluk itu tidak pernah bergerak, tidak pernah bicara, tapi selalu menatap Sekar seakan menunggu isyarat. Kadang saat malam, Sekar merasa tempat tidurnya bergoyang sendiri, seperti ada yang duduk di ujungnya. Nafas dingin terasa di lehernya, dan tangan tak terlihat seperti menyentuh rambutnya perlahan. Tapi setiap kali ia memanggil ibunya untuk menceritakan apa yang ia alami, Bu Ranti hanya berkata dengan datar, "Itu tandanya mereka mulai menerima tubuhmu." Pada suatu pagi yang mendung, Sekar menemukan bekas cakaran panjang di dinding kamar. 5 garis lurus, dalam, seperti dicakar kuku makhluk buas. Anehnya, tidak ada suara saat itu malam sebelumnya. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Tapi, bekas itu ada dan berbau amis. Ia mencoba menghapusnya dengan kain basah. Tapi noda itu tidak mau hilang. Bahkan setelah dicat, garis itu tetap tampak samar, seolah membekas di antara dimensi. Sekar tahu, ini bukan lagi tentang pengaruh dupa atau sugesti. Ada sesuatu yang benar-benar bersamanya. Sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Tapi menona. Dan semakin hari, Sekar merasa dirinya bukan hanya diikuti tapi sedang dipersiapkan untuk dijemput. Pada suatu sore yang basah, setelah hujan gerimis, Sekar duduk sendirian di depan tungku dapur. Tangannya gemetar saat mencoba menghangatkan. Matanya sayu, bibirnya pecah, dan di dalam dadanya ada sesuatu yang selama bertahan-tahan terpendam campuran rasa takut, kebingungan, dan amarah yang tak bisa lagi ia pendam. Ia tak sanggup lagi. Setiap malam ia mendengar bisikan, "Setiap pagi." Ia bangun dengan bekas luka atau mimpi buruk yang seolah nyata. Akhirnya, dengan suara parau, ia memanggil, "Bu, aku mau tanya, sebenarnya aku ini siapa?" Bu Ranti yang tengah menggiling daun-daun kering di atas tampah, diam sejenak. Tangan tuanya berhenti bergerak. Lalu ia menatap Sekar bukan dengan kelembutan seorang ibu, tapi dengan pandangan yang tajam, penuh rahasia. "Kau tanya siapa dirimu?" katanya pelan. "Kau bukan anak biasa, Sekar. Dan kau bukan dilahirkan untuk hidup seperti orang lain." Sekar menggigit bibirnya. "Aku gak pernah sekolah, gak punya teman. Aku cuma hidup dalam rumah ini, dengan semua suara dan bayangan. Kenapa aku gak boleh keluar?" Nadanya mulai bergetar. "Kenapa aku harus lihat hantu tiap malam? Kenapa aku harus disakiti?" Air mata mulai mengalir. Di pipinya, Bu Ranti menghela napas panjang. Matanya menerawang ke arah pintu yang mengarah ke halaman belakang, tempat sumur tua dan pohon besar berdiri. "Karena kau adalah tumbal, Sekar," ucapnya dingin. "Tubuhmu, darahmu, adalah perjanjian. Aku membuat perjanjian 20 tahun lalu, dan kau adalah bayaran agar aku tidak diambil." Ia menunduk, suaranya melemah. "Aku tidak pernah ingin anak, tapi roh-roh itu, mereka meminta wadah. Dan kau adalah wadah itu." Sekar tak bisa bicara. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Ia berdiri, mundur perlahan,
Tubuhnya gemetar hebat. Ibunya sendiri telah mengikat hidupnya dalam sebuah perjanjian gelap. Seumur hidupnya, ia hanyalah alat. Sekar menangis, tapi air mata itu bukan lagi kesedihan biasa. Itu adalah ratapan seorang jiwa yang baru saja menyadari bahwa sejak lahir, ia bukan manusia utuh melainkan korban yang sedang menunggu untuk dikorbankan. Malam Jumat Legi datang seperti pertanda akhir dari segalanya. Langit gelap sejak sore, dan angin yang bertiup dari arah hutan membawa bau anyir yang menusuk hidung. Daun-daun pohon bergesekan satu sama lain seolah berbisik, dan bahkan hewan malam pun enggan bersuara. Penduduk desa mulai menutup jendela. Lebih awal malam itu, sebagian besar memilih tidak menyalakan lampu. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini, Bu Ranti akan membayar. Sesuatu. Lantai ruang tengah disapu bersih, lalu digaris dengan campuran tanah kuburan, darah ayam hitam, dan air dari sumur tua. Di tengahnya, ia menaruh tikar pandan yang di atasnya. Diletakkan satu set pakaian, kebaya putih dan kain batik lusuh yang sudah disimpan dalam kendi tanah selama bertahun-tahun. Sekar dipanggil keluar dari kamarnya. Tubuhnya lemas dan wajahnya pucat. Ia tak melawan, bukan karena pasrah, tapi karena ia tahu tak ada lagi tempat untuk lari. Dengan tangan gemetar, Bu Ranti memakaikan kebaya putih itu ke tubuh Sekar. Di balik lapisan kainnya, diselipkan benda-benda kecil yang membuat Sekar merinding. Potongan rambut, serpihan kuku kering, dan batu hitam kecil yang berdenyut hangat, seolah hidup. Saat mengenakan ikat pinggang, Bu Ranti membisikkan mantra yang terdengar seperti desisan ular. Sekar hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh membasahi dadanya. "Kenapa harus aku, Bu?" bisiknya lirih. Tapi ibunya tak menjawab. Ia hanya memeluk Sekar, lalu mendorongnya perlahan keluar rumah. Hujan mulai turun gerimis saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di ujung desa. Jalur itu sudah lama dianggap terlarang. Pepohonan menjulang seperti dinding, dan udara di sana terasa berat seperti ditindih ribuan jiwa. Bu Ranti berjalan tanpa berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Sekar yang dingin dan gemetar. Di tangan kirinya, ia membawa kendi berisi minyak nyala dan kembang setaman busuk. Mereka berjalan melewati akar-akar besar, melewati pohon tua yang kulitnya menghitam, hingga akhirnya mereka tiba di bawah Watu Gede, batu besar keramat yang dipercaya sebagai gerbang ke dunia makhluk halus. Sekar berdiri diam di depan batu itu. Tubuhnya mulai gemetar hebat. "Bu, tolong, jangan," isaknya. Tapi Bu Ranti hanya mengangguk dan berkata pelan, "Sudah waktunya, anakku. Tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi untuk mereka, agar aku tetap hidup." Di bawah bayang-bayang Watu Gede, hujan turun makin deras, namun anehnya tak membasahi tanah tempat Sekar berdiri. Daun-daun di atas mereka diam, seperti tidak bergerak oleh angin. Suasana hening mencekam, hanya suara napas Sekar yang terdengar tersengal. Tubuhnya hampir roboh karena dingin dan ketakutan yang merayap sampai tulang. Bu Ranti menaburkan bunga. Setaman membentuk lingkaran, lalu menyalakan 4 obor kecil di tiap penjuru batu besar. Ia lalu membuka kendi tanah liat dan menuangkan minyak hitam ke tanah, sambil menggumamkan mantra kuno yang nadanya perlahan berubah menjadi raungan pelan. Seperti bukan lagi suara manusia, Sekar dipaksa duduk bersila di tengah lingkaran itu. Tangannya diangkat dan diikat menggunakan benang merah bercampur bulu burung gagak. Matanya ditutup kain kafan tipis, dan mulutnya diikat dengan selendang batik tua yang baunya menyengat. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Getaran tanah pelan mulai terasa, seperti ada sesuatu yang menggeliat dari dalam bumi. Dari obor-obor kecil itu bergoyang ke arah Sekar, dan dalam kabut tipis yang turun dari lereng, suara mulai terdengar. Suara pertama seperti napas berat yang berhembus dari balik batu, panjang, dalam, dan penuh kemarahan. Lalu suara kedua, lebih mengerikan, tawa lirih perempuan, terputus-putus, diselingi isakan tangis. Tiba-tiba, di luar lingkaran bunga dan tanah, sosok samar muncul. Tingginya hampir 2 meter, mengenakan kain putih kotor yang menjuntai, rambut panjangnya basah menutupi wajahnya. Sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang, perlahan mendekat ke arah Sekar. Lantai tanah tempatnya melayang mulai merekah, mengeluarkan uap panas dan bau daging busuk. Bu Ranti yang berdiri di samping lingkaran mulai berbicara dengan bahasa yang tak dimengerti. Bukan Jawa, bukan Latin, tapi suara dari tempat gelap yang tak punya nama. Sekar berteriak, meski tak terdengar karena mulutnya tertutup. Ia meronta, mencoba mundur,
tapi tubuhnya terasa seperti ditindih ribuan tangan halus. Suara dalam kepalanya mulai ramai, jeritan, bisikan dan panggilan, "Sekar, kami telah menunggumu. Saatnya kembali." Sosok itu kini tepat di depan Sekar. Wajahnya tak tampak, tapi dari balik rambut dan kabut terdengar bisikan, "Kau adalah wadah kami, kau sudah dipilih bahkan sebelum lahir." Sosok perempuan tinggi itu melayang semakin dekat hingga hanya sejengkal dari wajah Sekar. Dari balik rambut hitam panjang yang basah, muncullah wajah yang tak seharusnya dilihat manusia. Kulitnya kelabu membusuk, matanya kosong seperti dua lubang pekat, dan mulutnya robek lebar sampai ke pipi. Namun, yang paling mengerikan bukanlah wajah itu, melainkan senyumannya. Senyum lebar penuh kemenangan, seperti seseorang yang akhirnya mendapatkan apa yang telah lama dijanjikan. Sosok itu mengangkat kedua tangannya yang kurus seperti ranting, dan perlahan-lahan menyentuh ubun-ubun Sekar. Saat itu juga, tubuh Sekar menegang, jeritan lirih keluar dari tenggorokannya. Meski masih tertutup kain, tubuhnya kejang, matanya bergerak liar di balik kain penutup. Tanah di sekelilingnya mulai retak-retok, dan api dari obor melesat tinggi, memercik seperti menari-nari kegirangan. Udara menjadi semakin berat. Napas terasa sesak. Bu Ranti hanya berdiri diam, namun wajahnya mulai berubah, bukan ketakutan, tapi kesakitan. Tangan kirinya menggenggam dada, dan darah mulai merembes dari hidungnya. Ia sadar, pengorbanan ini lebih berat dari yang ia duga. Sementara itu, Sekar seolah mengalami dua dunia sekaligus. Dalam pikirannya, ia melihat dirinya berdiri di lorong gelap tak berujung. Dindingnya dipenuhi tenggen-tenggen pucat yang mencakar dan menarik tubuhnya. Di kejauhan, ia melihat dirinya sendiri, bayangan dirinya dalam kebaya putih, namun tanpa mata. Dan mulutnya dipenuhi cacing. Bayangan itu berkata dengan suara ibunya sendiri, "Masuklah, tinggalkan dunia ini. Ibumu telah memilih." Sekar menangis. Tubuhnya melayang perlahan, tapi sesuatu dalam hatinya menolak. Ia menggigil, tapi masih berusaha bertahan. Di dunia nyata, tubuh Sekar mulai melayang beberapa sentimeter dari tanah. Mantra dari mulut Bu Ranti semakin kacau. Nadanya berubah menjadi teriakan histeris. Sosok gaib itu mulai mengeluarkan cahaya kelam dari tangannya, menyerap langsung ke dada Sekar. Ini bukan hanya proses penyerahan. Ini adalah penyatuan roh. Tubuh Sekar akan menjadi wadah bagi entitas yang haus akan kehidupan duniawi. Namun, di detik terakhir, Sekar menoleh sedikit. Di balik semua kegelapan dan ketakutan, ia melihat bayangan kecil sebuah kenangan lama saat ia masih anak-anak. Duduk di pangkuan neneknya, mendengar dongeng sambil memakan kue basah. Dalam sekejap, ia sadar, aku bukan milik mereka. Aku masih punya diriku. Sebuah perlawanan kecil muncul di hatinya, dan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ketika Sekar mulai melawan dari dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam ritual sebelumnya mulai muncul. Getaran tanah berubah menjadi guncangan hebat. Obor-obor kecil di 4 penjuru meledak satu persatu, menaburkan percikan api ke sekeliling batu keramat. Pohon-pohon besar di sekeliling Watu Gede mengeluarkan suara gemeretak seperti ditarik akar-akarnya. Bu Ranti terhuyung mundur, tangannya bergetar hebat, dan wajahnya kini penuh kebingungan, serta ketakutan reaksi yang belum pernah ia tunjukkan sepanjang hidupnya sebagai dukun. Sosok gaib yang tengah menempel di tubuh Sekar mendadak berhenti bergerak. Tangannya yang mencengkeram kepala Sekar kini mulai bergetar dan berasap, seperti terbakar dari dalam. Mata entitas itu yang semula kosong, kini memerah terang, menatap langsung ke arah Sekar penuh kemarahan. Tapi Sekar justru menangis lebih keras, bukan karena takut, tapi karena ingatan akan dirinya yang sebenarnya mulai kembali. Ia mengucapkan dalam hati sebuah doa yang diajarkan oleh neneknya dulu. Sesuatu yang selama ini tertimbun oleh larangan dan kekuatan gelap ibunya. Doa sederhana, namun penuh kekuatan. Gusti Allah, tulungkulah, aku ra penginda di korban. Ucapnya lirih dalam hati, berkali-kali. Saat kalimat itu berulang, sebuah suara menggelegar memecah keheningan. Bukan suara manusia, bukan suara makhluk halus, melainkan jeritan kesakitan dari dalam tubuh entitas itu sendiri. Sekar seperti diselimuti cahaya samar yang keluar dari dadanya sendiri. Entitas perempuan tinggi itu mulai mundur perlahan, meronta, lalu melengking nyaring. Wajahnya mulai meleleh, tubuhnya pecah seperti bayangan kaca yang dilempar ke tanah. Aroma darah dan belerang memenuhi udara. Bu Ranti terjatuh berlutut, darah mulai keluar dari mulutnya. Tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Kau tumbal, kau milik mereka, teriaknya histeris. Tapi Sekar kini bangkit perlahan, meski tubuhnya lemas. Tatapannya kosong,
Namun dalam dirinya ada sesuatu yang bangkit, bukan roh jahat, tapi kekuatan batin yang selama ini ditekan. Ia tak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Tapi ia tahu, malam ini ia harus bertahan, di bawah guyuran hujan dan dalam kekacauan yang tak terkendali. Sekar melangkah keluar dari lingkaran persembahan. Tanah di belakangnya mulai merekah, mengisap sisa-sisa darah, bunga, dan dupa busuk. Suara tawa entitas berubah menjadi lolongan panjang, sebelum akhirnya menghilang seperti debu tertiup badai. Kegagalan ritual malam itu membangunkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Watu gede, batu keramat yang selama ini dianggap sebagai gerbang dunia gaib, mulai bergetar dan mengeluarkan suara retakan seperti tulang patah. Dari celah tanah yang terbuka, muncul semburan asap hitam disertai suara jeritan, bukan satu, tapi ribuan, bertumpuk-tumpuk, seperti suara jiwa-jiwa yang terperangkap di bawah sana selama berabad-abad. Suara itu menghantam malam dengan kekuatan gaib, dan angin di hutan tiba-tiba berhenti. Segalanya menjadi senyap. Sebelum kekacauan dimulai, bayangan-bayangan hitam keluar dari setiap arah, melayang cepat mengelilingi lokasi ritual. Mereka tidak berbentuk manusia, melainkan massa hitam berwajah kabur dengan mata merah menyala. Mereka mengitari Sekar dan Buranti, seperti kawanan serigala, lapar yang tak sabar mencabik mangsanya. Sekar berjongkok ketakutan, tubuhnya lemas. Namun kekuatan aneh yang muncul dari dalam dirinya terus melindunginya dengan cahaya samar. Roh-roh itu tidak berani menyentuhnya langsung. Tapi ibunya tidak seberuntung itu. Buranti yang masih terkapar di tanah, kini menjadi sasaran amarah para entitas itu. Mereka mengelilinginya, mencengkram tubuhnya, menarik rambutnya, mencakar kulitnya, hingga teriakan Buranti memecah langit. Ia memohon, merangkak, mengucapkan mantra perlindungan yang selama ini ia ajarkan sendiri. Tapi semua itu sia-sia. Roh-roh itu tidak ingin lagi perjanjian atau kata-kata. Mereka ingin tumbal. Bukan, "Aku, ambil dia, ambil anak itu," teriak Buranti sambil menunjuk Sekar. Suaranya parau, matanya liar. Tapi para roh itu tidak bergerak ke arah Sekar. Mereka tahu, gadis itu bukan milik mereka lagi. Ia telah menolak dan berhasil keluar dari lingkaran. Maka kini, satu-satunya yang bertanggung jawab atas kegagalan itu adalah dukun yang membuat perjanjian itu sendiri. Salah satu roh dengan bentuk lebih besar dan kepala seperti kerbau bersisik menghampiri Buranti. Ia membisikkan sesuatu ke telinga perempuan tua itu, dan seketika Buranti menjerit lebih keras. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu dijatuhkan dengan keras ke tanah. Jeritannya mereda, digantikan suara gurgling pelan, seperti napas terakhir makhluk yang tahu dirinya akan diseret ke kegelapan abadi. Sekar menutup wajahnya, tak sanggup menyaksikan. Ibunya sendiri dihukum oleh kekuatan yang dulu dimintanya sendiri. Meski hidupnya dipenuhi penderitaan karena ibunya, ia tetap manusia dan manusia punya batas rasa benci. Tapi malam itu, dendam para roh jauh lebih besar dari rasa iba manapun. Fajar perlahan merayap dari balik pegunungan Kohaya Oronai. Pucat menyelinap di antara pepohonan yang basah oleh embun. Suasana terasa hening, bukan hening yang menenangkan, tapi hening yang asing. Sepi yang membuat dada sesak. Sekar terbangun dalam keadaan tergeletak di tanah. Tubuhnya dingin, bajunya basah kuyup dan penuh tanah. Kabut pagi menggantung rendah, dan hanya suara burung gagak di kejauhan yang terdengar. Seperti penanda bahwa malam kutukan telah usai. Ia menatap langit, lalu mengangkat tubuhnya perlahan. Sendi-sendinya nyeri, namun yang paling menyakitkan adalah perasaan kosong di dadanya. Lingkaran persembahan tempat ritual berlangsung telah lenyap. Tidak ada jejak dupa, bunga, apalagi darah. Bahkan watu gede yang berdiri kokoh sejak zaman leluhur kini tampak retak dan mulai tenggelam separuh ke dalam bumi, seolah sedang dikubur paksa oleh alam. Tidak ada tanda keberadaan ibunya. Tidak ada bayangan tubuh, suara, atau bahkan darah. Buranti telah benar-benar diambil. Sekar berjalan perlahan menyusuri jalan setapak kembali ke arah desa. Kakinya lemah, tapi pikirannya kosong. Di sepanjang perjalanan, dedaunan meneteskan sisa hujan seperti air mata. Angin semilir terasa dingin, menusuk kulit, seperti tangan-tangan roh malam tadi yang masih menempel di tubuhnya. Saat tiba di batas desa, tak ada satupun warga yang terlihat. Rumah-rumah tertutup rapat. Asap dapur belum muncul, entah karena ketakutan atau karena mereka tahu sesuatu telah terjadi. Sekar berdiri di tengah jalan, matanya menatap kosong ke arah rumahnya yang sepi. Ia melangkah masuk, mendapati ruangan yang biasa ia tempati kini kosong dan terasa lebih luas. Rak ramuan ibunya hancur, kendi-kendi pecah, dan semua benda mistis yang dulu digunakan lenyap tanpa bekas. Sekar duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi dibayangi bayangan-bayangan hitam. Tapi yang tertinggal hanyalah kesunyian. Ia selamat. Tapi dalam keselamatan itu, terselip satu kenyataan yang mengerikan. Ia kini sendirian di dunia, bebas dari kutukan ibunya, tapi terikat oleh masa lalu yang tak bisa ia hapus. Dan ia tahu, roh-roh itu mungkin telah pergi, namun bekas kehadiran mereka akan tetap tinggal bersamanya selamanya. 2 hari setelah pagi sunyi itu, kabar tentang lenyapnya Bu Ranti mulai menyebar perlahan di antara warga desa. Meski tak satu pun berani membicarakannya secara terbuka. Desas-desus mulai terdengar tentang jeritan aneh dari arah hutan saat malam Jumat Legi. Tentang kilatan api yang dilihat oleh beberapa orang dari celah genteng rumah mereka Boken tentang mimpi buruk yang menghampiri banyak warga malam itu. Mimpi tentang perempuan tua, diseret oleh bayangan hitam ke lubang dalam tak berdasar. Dan semua mimpi itu memiliki sosok yang sama. Sekar berdiri diam dalam kebaya putih, memandang mereka tanpa ekspresi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. 3 orang pemuda desa yang dikenal pemberani memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka membawa obor dan pisau kecil, lalu berjalan menuju arah Watu Gede. Meski siang, hawa aneh menyelimuti jalur setapak yang mereka lewati. Angin tak berembus, dan suara alam seolah mati. Setibanya di lokasi mereka target, mendapati tanah di sekitar batu besar itu penuh bekas terbakar dan retakan, seolah terjadi ledakan dari dalam bumi. Tapi yang paling mengerikan bukan itu. Mereka menemukan kain putih sobek dengan bercak darah kering menggantung di dahan pohon dan di bawahnya cermin kecil yang dikenal sebagai alat pemanggil arwah. Salah satu dari mereka, Raka, berani menyentuh benda itu, tapi seketika ia menarik tangannya sambil menjerit. Kulit telapak tangannya melepuh, dan dari mulutnya keluar kata-kata aneh dalam bahasa yang bukan miliknya. Kedua temannya panik, lalu menyeret Raka pulang. Sejak saat itu, Raka tak pernah lagi berbicara normal. Ia hanya duduk diam di depan rumahnya setiap malam, menggumamkan satu kalimat, "Dia belum pergi. Dia belum pergi." Warga desa kini hidup dalam ketakutan samar. Tidak ada yang berani bertanya pada Sekar, yang sejak kejadian itu hanya terlihat sekali berjalan ke sawah dengan rambut terurai, tanpa alas kaki, dan tatapan kosong. Sebagian menganggap ia selamat, sebagian menganggap ia sudah bukan manusia lagi. Tapi semua sepakat, ada yang telah dibangunkan dari hutan itu. Dan sejak malam Jumat Legi itu, udara di desa mereka tak pernah lagi sama. Hari-hari berlalu, namun ketenangan tak pernah benar-benar kembali ke desa itu. Sekar memang selamat secara fisik, tapi jiwanya seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Warga yang pernah melihatnya selalu menggambarkan hal yang sama, tatapan kosong. Gerakan tubuh lambat seolah tidak hidup, dan kebiasaan barunya, berdiri di depan sumur tua setiap malam, menatap ke dalamnya selama berjam-jam. Sumur itu dulunya digunakan oleh warga, namun kini dipenuhi semak dan dianggap berhantu. Tapi entah kenapa, Sekar selalu kembali ke sana, kadang sampai fajar menyingsing. Beberapa warga mulai merasakan gangguan. Anak-anak kecil yang lewat di depan rumah Sekar sering menangis tiba-tiba, mengaku melihat perempuan berwajah dua di balik jendela. Seekor ayam milik tetangga ditemukan mati dengan leher terpelintir, dan di sekitarnya ada bekas tapak kaki kecil berbentuk manusia, tapi dengan 4 jari. Seorang ibu hamil bahkan mengaku bermimpi didatangi Sekar yang tersenyum sambil berbisik, "Jangan lahirkan anakmu, dia akan mengambil tempatku." Setelah itu, kandungannya keguguran tanpa sebab medis yang jelas. Aroma dupa dan bunga busuk mulai sering tercium dari arah rumah tua peninggalan Bu Ranti. Padahal tidak ada lagi yang tinggal di sana, selain Sekar yang kadang tidur di dapur, kadang di lantai depan. Tapi yang paling membuat warga resah adalah suara yang terdengar menjelang tengah malam, suara tawa kecil perempuan. Terputus-putus, seolah tawa yang tertahan di antara jeritan dan tangisan. Suara itu selalu datang dari arah Ramaseka, dan seringkali disusul dengan bayangan putih yang melintas cepat di halaman-halaman. Rumah warga desa mulai kembali ke pola lama. Diam, pura-pura tidak tahu, dan menolak mencampuri urusan gaib. Tapi bisik-bisik mulai menyebar bahwa Sekar tidak benar-benar selamat. Ia mungkin berhasil menolak entitas yang hendak merasukinya saat ritual. Namun ada roh lain yang melihat tubuhnya sebagai tempat kosong, dan kini telah mengambil alih. Rasa penasaran kadang lebih berbahaya dari rasa takut. Dan itulah yang terjadi pada Pak Darto, seorang lelaki setengah baya yang dikenal berani dan sering membantu warga sebagai dukun urut. Ia merasa tidak percaya pada rumor-rumor yang berkembang. Baginya, Sekar hanyalah korban trauma, bukan jelmaan makhluk halus seperti yang dibisikkan orang-orang. Maka pada malam Selasa Kliwon, Pak Darto diam-diam mendatangi rumah Sekar dengan membawa lampu teplok dan
segenggam daun bidara. Ia ingin berbicara langsung dan memastikan semuanya dengan matanya sendiri. Rumah itu sunyi ketika ia tiba. Pintu terbuka sedikit, seperti mengundang. Ia mengetuk pelan, memanggil nama Sekar. Namun tak ada jawaban. Lampu teploknya menggoyang pelan, dan nyalanya sesekali berkedip seperti dipermainkan angin yang tak terasa. Ia melangkah masuk ke ruang depan. Bau anyir langsung menyambut, bercampur dengan aroma dupa basi dan minyak kelapa gosong. Lantai penuh debu, namun ada jejak kaki mungil menuju ke dalam kamar belakang. Pak Darto menelan ludah, tapi tetap melangkah mengikuti jejak itu. Saat membuka pintu kamar belakang, ia menemukannya. Sekar duduk di sudut ruangan dengan posisi memeluk lutut, mengenakan kebaya putih yang kusut dan kotor. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya bergumam pelan. Pak Darto memanggilnya, tapi Sekar tidak menjawab. Ia mendekat perlahan, lalu menepuk pundak gadis itu. Namun begitu wajah Sekar menoleh, apa yang dilihatnya bukan lagi manusia. Wajah itu seperti digambar ulang oleh tangan iblis mata hitam tak berujung. Kulitnya piko-pika seperti tanah kering, dan mulutnya sobek sampai ke telinga. Tapi yang paling mengerikan adalah senyum yang perlahan muncul dari wajah itu. Sekuat whatever she was membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar suara anak kecil dan perempuan dewasa bersamaan. Kau ingin melihatku? Maka lihatlah untuk terakhir kalinya. Lampu teplok jatuh, dan semuanya gelap. Keesokan paginya rumah itu ditemukan terbuka. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Tak ada darah. Tak ada jeritan yang terdengar malam sebelumnya. Tapi Pak Darto tidak pernah kembali. Bahkan anjing pelacak yang dibawa warga tak mau masuk ke dalam rumah itu. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Sekar dengan suara keras. Ia bukan lagi gadis malang. Ia adalah penanda bahwa perjanjian gelap tak pernah benar-benar selesai. Hanya berpindah wadah tahun demi tahun berlalu. Rumah tua peninggalan Bu Ranti masih berdiri di tepi desa, meski kini nyaris tertutup semak. Dan ilalang tinggi, tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Beberapa orang yang nekat mencoba mengambil kayu atau menjelajah ke dalam, selalu kembali dalam keadaan linglung, atau justru tidak kembali sama sekali. Sekar sendiri atau makhluk yang kini menggunakan tubuhnya tak pernah terlihat lagi sejak malam hilangnya Pak Darto. Namun kadang, saat malam Jumat Legi tiba, ada yang melihat sosok perempuan berpakaian kebaya putih berdiri di bawah pohon tua dekat sumur, menatap ke arah desa dengan mata kosong dan senyum samar, seolah masih menunggu giliran tumbal berikutnya. Penduduk desa tak lagi berani menyebut namanya. Mereka memilih diam, menjaga jarak, dan menurunkan pesan pada anak-anak mereka. Jangan dekat-dekat rumah Bu Ranti. Jangan pernah panggil nama Sekar. Dan kalau kau dengar tawa kecil di malam hari, segera masuk dan kunci semua pintu. Karena di desa itu, batas antara dunia manusia dan dunia mereka sudah tak lagi jelas. Perjanjian telah ditebus dengan darah. Tapi kekuatan yang dibangkitkan tak bisa begitu saja diusir. Mereka hanya menunggu manusia lemah berikutnya yang haus kekuatan dan rela berbuat apapun, bahkan mengorbankan darah dagingnya sendiri. Apapun alasannya, jangan pernah main-main dengan dunia gaib. Karena ketika kau membuka gerbang itu, bukan Chow yang memilih siapa yang datang, tapi mereka yang memilih siapa yang akan diambil. Terima kasih sudah menonton. Dan seperti biasa, tetap waspada, tetap berpikir logis. Karena hal-hal menyeramkan bisa terjadi di sekitar kita, bahkan lebih dekat dari yang kau kira. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, hanya di Jurnal Horor ID.